Baik, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih ya Allah, mikrofonnya enak banget, alhamdulillah. Ya, bagi seorang penceramah mikrofon yang enak itu paling utama ibu-ibu sekalian ya. Jadi terima kasih untuk masjid ya, masya Allah mikrofonnya bagus sekali, mudah-mudahan bisa terdengar sampai belakang suara saya. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Raya Al Muhajirin Bapak Haji Ali Mustafa yang mungkin tadi ada di dalam, beserta pengurus dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Raya Al Muhajirin Ibu Hajah Suciati Margono. Ada di sini Ibu. Masya Allah, assalamualaikum Ibu. Yang saya hormati seluruh jemaah, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu saya semuanya, mbak-mbak, adik-adik, kakak-kakak, mbah-mbah. Ada mbak-mbah di sini? Masya Allah. Kalau sama mbak-mbak saya suka tanya, Mbak, rahasia hidupnya apa sih kok kayaknya bahagia, tenang? Judul kita hari ini apa sih? Membuat diri kita menjadi tenang gitu ya. Kehidupan yang lelah ini kita bisa jalani dengan baik. Coba tanya sama mbah-mbah kita, jawabannya apa? Ya santai aja menjalankan kehidupan, gak usah banyak pikiran. Ya Bu, bener gak? Mbah, ya, para mbah-mbah. Hari ini teman-teman semua izinkan saya untuk menyampaikan satu ceramah. Saya diminta oleh panitia. Judul ceramahnya itu indah banget, memeluk hati yang lelah, berjalan di atas fitrah. Ada yang lelah menjalankan kehidupan? Banyak ya. Ini kelihatannya wajahnya berbinar-binar, bercahaya, padahal ujian hidupnya dahsyat. Ya Bu, bercahaya karena cahaya lampu ya. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan berbagai macam kisah-kisah kehidupan dari orang-orang terdahulu dan bagaimana mereka bisa menjalankan kehidupan dengan begitu luar biasa, dengan kesabaran, dengan keteguhannya. Sebelum saya mulai, Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita semua surah Al-Baqarah ayat ke-155 yang mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan ini pasti tidak akan pernah lepas yang namanya ujian. Ibu-ibu kalau nggak mau dapat ujian, gimana caranya? Mati aja katanya. Jadi selama kita hidup, maka selama itu pula akan datang ujian silih berganti dalam kehidupan kita, karena setiap hambanya Allah pasti di muka bumi ini akan diuji dengan yang namanya kekurangan, ketakutan, kehilangan. Pernah merasa kekurangan dalam kehidupan? Kurang apa? Kurang uang? Kurang kasih sayang? Kurang apa? Kurang bersyukur. Ya, jadi dalam kehidupan kita Allah akan menguji kita dengan kekurangan, dengan kehilangan, dengan ketakutan, itu pasti. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Permulaan ceramah saya pada hari ini diawali dengan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Namun beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian, dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Perkataan ini sangat penting Bu. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Kadang-kadang banyak hal terjadi dalam kehidupan kita bertubi-tubi, lalu ada 4 jenis manusia. Jenis manusia yang pertama adalah manusia yang marah kepada Allah. Pernah marah nggak sama Allah? Pernah nggak Bu?
kenapa sih hidup saya kok gini banget sih ya Allah? Belum kelar satu masalah, datang masalah lagi. Kenapa sih saya diberikan sakit sedemikian parah? Kan saya udah sholat, puasa, ngaji. Kenapa mereka yang gak taat padamu kau beri kehidupan yang bahagia ya Allah? Kenapa sih ya Allah ekonomi saya susah, jadi orang miskin terus menerus, hutang banyak di mana-mana? Kenapa ya Allah saya sudah jadi orang baik saya dikhianati? Kenapa ya Allah saya disakiti? Pernah nggak nanya kenapa ya Allah harus saya? Pernah? Sebagian orang pernah mengalami itu. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Bu. Beberapa tahun yang lalu saya pergi haji. Sekarang kan sebentar lagi masuk musim haji, Bu sekalian ya, dan para jemaah haji sudah berangkat. Insya Allah, Bu, mohon doanya saya akan berangkat juga di tanggal 12 Juni, dan saya berdoa semoga ibu-ibu yang belum berangkat haji Allah panggil sebagai tamunya sebelum ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Haji itu mudah nggak kira-kira, Bu? Sekarang itu derajat udah 49 sampai 50 derajat, panas. Haji itu disebut sebagai jihad fisabilillah karena dia berkorban, tidak hanya berkorban harta tapi berkorban jiwa dan badan, fisik. Karena haji itu beratnya luar biasa. Ibu-ibu yang pernah haji, beratnya luar biasa, jalannya berkilometer lelah. Maka disitulah banyak diuji kesabaran. Kita bisa lihat, Bu, depan kepala mata kita ini, depan mata kepala kita orang-orang yang marah-marah sama Allah tuh ada, ibu-ibu sekalian. Beberapa tahun yang lalu saya melihat seseorang mengatakan, kenapa kok haji saya begini banget sih ya Allah? Semuanya serba susah. Haji itu susah, ibu-ibu sekalian memang. Orang ngantri kamar mandi mungkin bisa sampai pingsan-pingsan kalau hajinya reguler ya ibu sekalian, karena saya dulu berangkat haji reguler. Jalan sampai mungkin 10 km lebih itu sangat lelah. Jadi benar-benar menguji kesabaran kita. Beberapa orang marah kepada Allah SWT dan mengatakan, kenapa sih ya Allah kok nggak berhenti ujiannya sampai di tanah suci masih ada ujian dan sebagainya. Di antara kita, kalau kita jujur, pernah nggak marah sama Allah SWT? Saya bergabung dalam ibu-ibu komunitas anak dengan kelainan langka karena alhamdulillah ala kulli hal anak saya sendiri nomor 4 punya kelainan langka. Jadi saya bergabung pada ibu-ibu itu. Saya mewawancarai kurang lebih 100 ibu teman-teman semua, hampir 100 ibu, dan sebagian dari mereka rata-rata ketika mendapatkan anaknya sindrom atau kelainan langka, awal-awal mereka, sebagian dari mereka sempat marah kepada Allah. Kenapa sih ya Allah? Kenapa harus saya punya anak yang begini? Ada. Dan ibu-ibu berkaca pada diri ibu sekalian, pernah nggak marah sama Allah di antara kita? Ada orang-orang yang marah sama Allah. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya alhamdulillah lama-lama sampai ke tingkat bersyukur. Alhamdulillah mendapatkan ini semua yang tadinya marah sampai ke tingkat bersyukur, itu udah level tertinggi. Bahwa melihat musibah sebagai rasa syukur yang luar biasa. Lewat ujian, lewat musibah, lewat hal-hal yang menyakitkan, melelahkan, kita belajar banyak hal. Tingkatan orang-orang itu apa aja? Pertama, orang-orang yang marah kepada Allah. Kenapa ya Allah? Kau lihat gak sih ya Allah apa yang aku dapatkan, apa yang aku terima? Berat sekali untukku ya Allah. Ada orang kedua, yaitu orang yang sabar. Ibu tahu sabar? Sabar itu artinya menahan. Sabar itu artinya menahan. Nanti kita akan banyak bahas sabar di sini. Sabar itu artinya menahan. Dia bisa teriak, dia bisa lawan, dia bisa merusak, tapi dia tahan, namanya sabar. Dan sabar ada 3, selalu saya katakan, sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi orang baik perlu sabar nggak, Bu? Ibu bangun salat malam perlu sabar nggak? Istiqomah dengan Quran perlu sabar nggak? Sabar. Sabar menjauhi atau meninggalkan kemaksiatan. Sampai hari ini di antara kita ada yang masih terus berbuat maksiat dan dosa. Saya pun orang yang banyak dosanya dulu sekalian. Meninggalkan dosa tidak mudah. Apalagi kalau itu sudah bertahun-tahun atau terlalu lama kita lakukan, nggak mudah, butuh namanya perjuangan. Butuh sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketiga, sabar dalam menghadapi ujian-ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak selesai-selesai. Memang begitu. Setelah ujian satu datang ujian berikutnya. Setelah ujian satu datang ujian berikutnya. Sampai kapan? Sampai seterusnya, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ujian itu nggak cuma ujian kesedihan. Ujian juga berupa kebahagiaan. Ibu kaya ujian nggak? Ujian lewat harta itu bisa jadi harta itu jadi fitnah, rebutan waris misalnya, anak kakak adik, anak semuanya bertengkar gara-gara harta. Harta membuat kita jauh daripada Allah, mungkin bisa harta menjadi ujian. Kemudian popularitas atau jabatan, ujian nggak? Ujian. Makanya dalam surah Al-Anbiya 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un.
Semua yang bernyawa akan mati. Allah menguji kita kadang dengan kebaikan, kadang dengan keburukan, kadang dengan kebahagiaan, kadang dengan kesedihan. Allah uji kita kadang dengan tawa, kadang dengan air mata. Allah uji kita kadang dengan sakit, kadang dengan sehat, kadang dengan kaya, kadang dengan miskin. Jadi ujian semuanya berbentuk ujian. Yang lagi dikasih bagus, keluarganya sehat, kaya raya, bisnisnya lancar, kufur nikmat atau bersyukur. Ujian, ya kan teman-teman semua? Jadi ujian itu macam-macam, bisa berupa kesedihan, bisa berupa kebahagiaan. Kembali dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156, Allah ingatkan pasti Allah akan mengujimu dalam keadaan kekurangan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ujian pasti datang kepada diri kita, pasti. Dalam setiap hidup manusia pasti ada ujian dahsyat. Dia harus dapat ujian dahsyat itu pasti untuk menaikkan levelnya. Makanya tingkatan berikutnya setelah dia marah, terus sabar, ketiga dia ridha. Orang-orang yang ridha dalam menghadapi ujian-ujian Allah, itu tahu ridha apa artinya? Menerima ketetapan dari Allah, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap daun yang jatuh dari pohonnya Allah sudah takdirkan memang dia jatuh di jam itu, di waktu itu, di detik itu. Begitu pula apapun yang terjadi kepada kehidupan kita, itu sudah semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, bahwa orang itu nyakitin kita, orang itu nipu kita, sehingga kita mendapatkan hal sedih seperti ini, sudah menjadi takdir Allah. Lalu engkau mau gimana? Mau marah-marah sama Allah? Salah satu rukun iman adalah beriman kepada takdir Allah, kepada qada dan qadar. Artinya engkau menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah, semuanya adalah baik. Tidak ada takdir buruk. Semua takdir Allah baik. Hanya saja kepala kita yang kurang ilmu ini yang mengatakan bahwa itu takdir buruk. Semua takdir itu baik karena di dalamnya Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita. Lewat dia yang menyakiti kita, kita belajar sabar. Kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk punya hati yang lapang. Dia guru dalam kehidupan kita. Orang yang menyakitin kita, dia guru dalam kehidupan kita. Karena dia kita jadi diri kita yang sekarang. Karena dia kita jadi kuat seperti yang sekarang. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya posisi tertinggi adalah ketika ada orang-orang tertimpa musibah, setelah marah, kemudian dia sabar, ridha. Ridha itu artinya nggak ada rasa sakit sama sekali. Terserah engkau ya Allah, semua yang kau takdirkan adalah baik. Dalam surah Al-Baqarah 216 engkau katakan ya Allah, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Kalau saya boleh milih, saya pengen anak saya sehat, Bu. Sama seperti kakak-kakaknya atau sama seperti anak-anak ibu sekalian. Susah. Kalau dibilang harus, kalau anak-anak lain kan otomatis bisa jalan, bisa bicara otomatis. Anak-anak yang kelainan langka kan butuh perjuangan, Bu. Susah nggak? Susah. Bolak-balik ke rumah sakit susah nggak? Susah. Banyak air matanya, banyak juga. Kalau boleh milih ya pengen pilih yang sehat. Tapi kata Allah, boleh jadi apa yang kamu nggak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Memang kamu harus jalanin itu supaya kamu ngerti artinya bersyukur, supaya kamu ngerti artinya sabar, supaya kamu ngerti artinya tangguh, tetap berjalan apapun yang terjadi, jalan, maju terus. Kalau saya nggak dapat anak saya dengan kelainan langka, saya biasa aja, Bu, lihat orang anak-anak kecil nangis, anak-anak kecil jalan, normal, semua manusia begitu. Setelah saya tahu untuk jalan aja butuh terapi ratusan kali dengan besi-besi, dengan tangisan air mata, dengan obat, dengan suntikan dan segala macam. Akhirnya saya sadar betapa besar rasa syukur saya membuat manusia itu bergerak. Allah membuat manusia itu bergerak. Rasa syukurnya lebih dahsyat dibanding dulu ketika semua anak saya sehat. Jadi kadang-kadang memang harus digituin dulu sama Allah supaya kita bisa belajar banyak hal. Maka tingkatan tertinggi yang keempat adalah ketika manusia-manusia ini ditimpakan ujian oleh Allah, dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ibu lihat teman-teman di Gaza itu, apa yang mereka bilang? Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Lagi sakit, lagi pedih, lagi hancur semuanya, masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis iman seperti apa ini teman-teman semua? Banyak orang-orang tertarik belajar Islam karena ngelihat teman-teman kita di Gaza. Kehilangan semuanya, kehilangan rumahnya, kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan ayah ibu, masih alhamdulillah ala kulli hal. Coba kita ingat-ingat, pernah nggak kita bilang makasih ya Allah?
terima kasih atas kejadian kemarin, ternyata bisa kuat ya, ternyata bisa bertahan ya, ternyata bisa melalui ya, bener gak? Waktu kita ngalamin kan kita gak tahu bisa dilewatin gak ya, kuat gak ya, sanggup gak ya, ternyata bisa kan, bisa dilalui kan. Artinya setiap ujian yang datang kepada kita, tenang aja akan selesai pada waktunya, tenang aja akan selesai. Kenapa? Karena Allah janjikan akan selesai. Teman-teman lihat surah Al-Duha. Beberapa hari terakhir ini banyak ceramah saya soal ini Bu, karena sebenarnya saya lagi menyemangati diri saya sendiri akan ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Percaya semuanya akan selesai. Jadi nangisnya gak perlu lama-lama, sedihnya gak perlu lama-lama, sakitnya gak perlu lama-lama, karena semuanya akan selesai di waktunya nanti. Siapapun yang sedang mengalami kesedihan itu, tema kita pada hari ini adalah memeluk jiwa yang lelah. Kadang-kadang capek kita, capek banget ya Allah, ujiannya gak kelar-kelar, capek ya Allah, ngejalanin semuanya capek. Tapi akan selesai, tenang aja teman-teman semua. Teman-teman lihat surah Duha. Ini surah yang sering teman-teman baca, tapi mungkin jarang kita tadabbur. Ini bukti bagaimana tenang aja. Kalau bahasa Inggris itu everything gonna be okay, semuanya akan baik-baik aja. Cuman Allah masih pengen lihat aja air matamu. Allah masih rindu aja kau bangun sepertiga malam terakhir. Udah lama nih gak khusyuk sholatnya, gak khusyuk doanya, gak bangun tengah malam, udah lama. Allah masih pengen berlama-lama denganmu, dengan air matamu itu. Makanya Allah masih memberikan hal itu terjadi padamu sampai hari ini. Apapun itu teman-teman semua. Semua dari kita ujiannya beda-beda. Apa kata Allah dalam surah Duha ayat 3? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kata Allah SWT dalam surah Duha ayat 3? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan Tuhanmu tidak membencimu. Kenapa kau merasa kesepian? Kenapa kau merasa sendiri? Kau tidak sendiri teman-teman semua. Saya rasa ceramah saya ini akan relate bagi teman-teman yang saat ini lagi sedih ya, lagi menghadapi berbagai macam ujian-ujian, ataupun teman-teman yang saat ini lagi bahagia. Suatu hari nanti kau bersedih, maka mudah-mudahan ingat dengan ayat-ayat yang kita baca pada hari ini. Allah bilang surat Duha ayat 3. Apa kata Allah? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Kenapa kau merasa sendiri? Kenapa kau merasa gak punya siapa-siapa? Ada Allah yang selalu bersama dengan dirimu. Engkau gak pernah sendirian. Engkau gak pernah kesepian. Kalau Allah itu penuh ada di hatimu, engkau gak akan takut teman-teman semua. Engkau akan merasa bahwa hidupmu akan baik-baik aja. Allah gak pernah meninggalkan dirimu, engkau yang meninggalkan Allah. Kita yang ninggalin Allah, saya yang ninggalin Allah, bukan Allah yang ninggalin kita. Dan Allah katakan Allah gak membencimu. Allah memberikan berbagai macam air mata bukan karena Allah membencimu, namun karena Allah sayang kepadamu. Karena kalau berdasarkan amal soleh kita gak cukup untuk membuat kita berada di derajat yang tinggi. Harus dengan ujian-ujian ini. Salatmu tuh belum cukup, salat saya belum cukup, dakwah saya atau kebaikan kita belum cukup teman-teman semua untuk buat kita di derajat lebih tinggi, gak cukup. Quran kita, apa amal-amal gak cukup. Makanya harus dengan musibah demi musibah, ujian demi ujian. Air matamu itu, sakitmu itu semuanya menggugurkan dosa-dosamu dan menaikkan derajatmu teman-teman semua. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Hari nanti saya mau ceritain kisah Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian hidup mereka. Selesai pada akhirnya, gak ada jalan buntu, semua selesai pada waktunya. Lihat lagi surah Duha kelanjutannya, surah Ad-Duha ayat 6, 7 dan 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Dia mendapatimu ya Muhammad sebagai orang yang yatim, lalu Dia melindungimu? Kalau kita sekarang engkau sendirian, engkau merasa sendiri, tapi Allah melindungimu. Kau minta tolong pada siapa-siapa, gak ada yang bisa tolong, Allah menolongmu. Kenapa harus bergantung, minta sama manusia, minta sama Allah. Allah yang menjadikan orang-orang lain itu bisa bantu kita. Jadi Allah katakan, bukankah Dia mendapatimu sebagai yatim, tapi Allah melindungimu kan? Berikutnya, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu kau mendapatkan petunjuk. Kadang-kadang dalam jalan kehidupan ini, saya juga sama seperti teman-teman semua. Saya nggak tahu ya Allah, mesti gimana? Tunjukin ya Allah, pernah nggak doa begitu? Saya mesti gimana ya Allah?
terlalu sakit, terlalu pedih, nggak tahu, nggak kelihatan jalan keluarnya gimana. Waktu ibu saya sakit, saya mesti gimana ya Allah? Waktu dokter mengatakan mungkin nggak bisa bertahan, mesti minta tolong sama siapa ya Allah? Saya bingung, saya nggak tahu. Allah bilang, bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung? Kalau Allah memberikan kau petunjuk, coba ingat-ingat lagi betapa kasih sayang Allah luar biasa kepada kita. Kita nggak pernah sendirian, teman-teman semua, nggak pernah. Kita nggak pernah kenapa-napa. Allah selalu bersama kita. Allah kasih petunjuk bagi kita. Lalu Allah ingatkan, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi kenapa mesti takut? Kenapa mesti menangis berlama-lama? Bangkit, apapun itu teman-teman semua. Dalam hidup saya, dari sekian banyak hal, ada kejadian yang buat saya akhirnya harus, ayo bangun lagi, bangkit lagi. Saya ingat surat Ad-Duha ini. Bukankah Allah akan selalu ada untuk kita dan tolong kita dan semuanya akan baik-baik aja? Pertama, ketika papa saya meninggal mendadak itu gak ada persiapan ya ibu semua. Kalau sakit itu ada persiapan. Biasanya kita rildo, biasanya begitu. Tapi kalau mendadak tuh serba mengagetkan. Waktu ayah saya meninggal mendadak, saya bingung. Saya mesti gimana ya Allah? Bingung. Saya nggak bisa lihat 1 tahun, saya nggak bisa lihat foto ayah saya nggak bisa lihat baju ayah saya nggak bisa lihat di mana beliau biasa duduk, biasa tidur, biasa jalan, nggak bisa. 1 tahun itu nggak bisa. Tapi alhamdulillah terlewati. Ketika anak saya dengan kelainan langka, saya baca di internet nggak bertumbuh, kaki kecil, kaki kecil, tangan kecil, nggak bertumbuh dan sebagainya. Saya mesti gimana ya Allah? Ini mesti gimana? Ketika dokter periksa di awal-awal, belasan dokter memeriksa, kata dokter aku untuk diagnosa awal. Kata dokter, kamu harus ke syaraf, ada sesuatu di syaraf. Kamu harus ke ortopedi karena tulangnya berbunyi setiap kali kita gendong. Ini ada cacat tulang belakang, di darahnya ada masalah, mungkin leukemia, jantungnya bocor. Apalagi kata dokter, otaknya, kepalanya mesti di MRI otak. Kemudian langit-langitnya tinggi, dagunya kecil, kemungkinan nggak bertumbuh dan sebagainya. Saya cuma diam pada saat itu. Kadang-kadang kalau kita terlalu kaget, nangis saja nggak bisa. Terlalu kaget tuh gimana ya? Ibu pernah nggak dalam keadaan yang sangat shock? Jadi cuma bisa diam aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Antara ini mimpi apa beneran sih gitu. Alhamdulillah terlewati. Alhamdulillah Sulaiman sekarang dalam keadaan sehat. Waktu ibu saya masuk ICU 11 hari koma. Saya mesti gimana ya Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ujian kita termasuk ujian teman-teman semua terlewati. Alhamdulillah. Lalu siap-siap akan datang ujian berikutnya. Sampai kapan? Sampai mati nanti. Sampai mati nanti. Makanya nanti saya mau bilang, berlelah-lelahlah di dunia, nanti kau akan mendapatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita dulu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman sudah sering dengar kisah ini. Hanya saja saya mau kita ulang-ulang kisah ini. Nabi Ayub ujiannya dahsyat ibu sekalian. Puluhan tahun beliau dikasih bahagia, dikasih sehat, keluarga yang baik, harta yang baik, tetangga yang baik, saudara-saudara yang baik, puluhan tahun. Lalu Allah ganti semuanya. Hidup seperti roda yang berputar, hari ini kita kaya, besok miskin, hari ini populer, besok enggak, hari ini bahagia, besok air mata, hari ini dicintai, besok dikhianati. Begitu seterusnya dalam kehidupan berputar seperti itu. Nabi Ayub alaihissalam setelah puluhan tahun bahagia, lalu Allah kasih ujian sakit. Yang tadinya bahagia, sehat, ujian sakit. Sakitnya bukan main-main, sakit parah, sakit kulit. Kalau kulit itu kita bisa lihat dengan mata kepala kita, yang menyebabkan ulat-ulat menggerogoti badannya sampai para saudara-saudara, tetangga, kaum kerabat gak mau berdekatan, pergi menjauh meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Orang yang sakit perlu support, betul nggak? Perlu dijenguk, perlu support, perlu diberi semangat. Kamu bisa, kamu bertahan. Bagaimana ibu bayangkan kalau ibu sakit, lalu ditinggalkan seorang diri, gimana rasanya? Nabi Ayub alaihissalam diuji sakit, belum selesai sakitnya diuji anaknya 12 orang meninggal dunia karena sebuah musibah. 12 orang, bukan 1, bukan 2, bukan 3, mendadak semuanya karena satu ujian, satu musibah. Selesai gak ujiannya? Apalagi ujian berikutnya, hartanya habis semuanya, hewan ternak mati semuanya, nggak tahu kenapa. Tanaman-tanaman semuanya mati, nggak tahu kenapa, nggak ada lagi harta.
sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pernah nggak ujian itu ibu rasakan? Belum selesai ujian satu, datang ujian berikutnya. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub bilang begini nggak? Ya Allah, kenapa? Nabi Ayub bilang kenapa nggak? Kenapa harus saya? Perhatikan apa kata Nabi Ayub, teman-teman sekalian. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan kalimat yang begitu indah di dalam Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Ayub alaihissalam, "Anni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin." Kata Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, sungguh aku ditimpa penyakit, aku sakit ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Contoh, ya Allah saya sakit, tapi aku tahu ya Allah, Engkau kasih aku sakit karena Engkau sayang padaku ya Allah. Engkaulah yang penyayang dari semua penyayang. Ya Allah, aku tahu anak-anakku ini Kau ambil ya Allah karena Kau sayang padaku, karena Kau yang maha penyayang dari semua penyayang. Ya Allah, Kau bikin aku bangkrut ya Allah, harta habis, mungkin hutang di mana-mana mungkin di antara kita. Ya Allah, aku tahu Kau berikan ujian ini karena Kau yang maha penyayang dari semua penyayang. Jadi Nabi Ayub alaihissalam dalam ayat ini mengajarkan kepada kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Husnudzon, sabar, tawakal, berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha akan dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah berikan pada Nabi Ayub? Dibuat sembuh enggak? Setelah semua hal dilakukan Nabi Ayub, sabar, doa, tawakal, husnudzon, teman-teman perhatikan surah Al-Anbiya 84. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya. Kami gandakan jumlah mereka, istrinya hamil tiap tahun kembar, sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Setelah badai ada pelangi. Setelah hujan badai reda, alhamdulillah cerah lagi. Itu yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam. Sabar, husnudzon, doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Allah mengabulkan doa. Berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Allah mengabulkan semua doa, teman-teman semua, dengan 3 cara. Hari ini kita doa, Allah langsung kasih. Ya Allah mau punya anak, langsung tiba-tiba Allah berikan kehamilan pada kita. Langsung cash, langsung Allah berikan. Kedua, Allah berikan atau Allah kabulkan doa. Misalnya contoh, ya Allah minta duit 100 juta misalnya. Gimana cara Allah kasih? Allah udah ngasih 100 juta. Tapi ketika kau jalan di jalan raya, tiba-tiba kau keserempet mobil, gak luka. Harusnya mungkin badanmu terguling-guling yang menyebabkan kau masuk rumah sakit, yang bayar rumah sakitnya 100 juta. Tapi Allah selamatkan dirimu, jadi uangmu itu gak ada tuh, gak keluar. Jadi Allah mengabulkan doa dengan menghindarkan kejelekan. Ketiga, Allah mengabulkan doa dengan cara doa adalah ibadah, dan semua doa-doa itu mendapatkan pahala, dan pahala-pahalamu itu semuanya terkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhir kau kaget-kaget sendiri, kenapa ya kok banyak banget ini, dari mana ya Allah? Itu doa-doa yang selama ini kita panjangkan, melahirkan berbagai macam pahala-pahala di hari akhir. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah. Gak ada yang gak mungkin, sejatinya orang mukmin itu doa, teman-teman semua. Kita baru berapa tahun sih doa? Baru setahun, 2 tahun, kenapa berhenti berdoa? Kata Rasulullah, ada orang yang terburu-buru dalam berdoa. Siapa dia? Mereka doa, mereka katakan, Kau tidak kabulkan doaku ya Allah, padahal sebentar lagi Allah kabulin. Lalu dia udah putus asa dan berhenti dalam berdoa. Sebelum saya lanjut kisah Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, kisah yang juga sering saya bawakan untuk memotivasi kita untuk tidak pernah berhenti dan putus asa dalam berdoa. Kau itu baik-baik aja, teman-teman semua. Kita punya kekuatan, apa itu doa? Senjata orang mukmin itu doa. Kau punya doa, doa itu gak susah. Hanya butuh keistiqomahan dan kesabaran, dan percaya bahwa doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang ibu mandul, gak punya anak, bu, berbelas tahun berumah tangga. Wahai Nabi Musa, kau bisa bicara pada Allah. Katakan pada Allah, berikan aku anak. Minta pada Allah, berikan aku anak.
sudah lama menanti anak, tidak dikaruniakan anak. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kasihan ibu ini sudah belasan tahun gak punya anak, berikan anak. Kata Allah, Allah bisa bicara sama Nabi Musa kan? Nabi Musa bisa bicara sama Allah. Kata Allah, gak bisa, dia ditakdirkan mandul, dia ditakdirkan gak punya anak. Maka Nabi Musa pun mengatakan, wahai ibu, kebahagiaan gak cuma dari anak, bisa dari sisi yang lain. Setelah bertahun-tahun kemudian, Nabi Musa tak bertemu dengan ibu tersebut. Tiba-tiba setelah beberapa tahun, ibu tersebut muncul di hadapan Nabi Musa dengan menggendong seorang bayi. Ibu tahu bayi siapa? Bayinya siapa? Bayinya siapa? Kata Nabi Musa, ini bayi siapa? Kata ibu tersebut, bayi saya. Bayimu yang kau lahirkan sendiri? Ya, ini saya lahirkan sendiri dari rahim saya, bayi saya, anak kandung saya. Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, kau bilang mandul, gak bisa punya anak. Sekarang ada anaknya ya Allah. Apa kata Allah SWT? Orang itu berdoa kepadaku siang malam tiada putus asa, yakin doanya akan dikabulkan olehku. Bertahun-tahun dia berdoa. Maka rahmat Allah, kasih sayang Allah pun akhirnya membuat ibu tersebut bisa memiliki anak. Doa bisa merubah takdir kita, teman-teman semua. Doa-doa yang kau panjatkan dengan khusyuk, doa-doa yang kau panjatkan dengan penuh pengharapan dan yakin akan dikabulkan, membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Percaya nggak ibu sekalian? Saya mengalami itu ketika ibu saya sakit itu. Dokter bilang kemungkinan bertahan berat, serangan jantung, sudah nggak bernafas 5 menit, udah pucat dan dingin kayak es badannya bu. Pada saat itu kata dokter bisa bertahan kemungkinan kecil dengan alat seumur hidup, baring seumur hidup dengan alat. Udah itu aja pilihannya. Ketika ia bisa mendadak sembuh, mukjizat. Kalau mukjizat bisa aja. Maka apa yang saya lakukan? Doa pada saat itu di depan Ka'bah, di sepertiga malam terakhir. Semua jemaah haji pun doanya, ibu saya lagi di ICU, Pak, mohon doanya ibu saya di ICU. Doa para jemaah haji itu mustajab ibu sekalian. Maka Masya Allah, Alhamdulillah ibu saya sehat bu, sekarang sehat, Alhamdulillah. Walaupun beliau katakan udah mimpi ketemu ayah, ketemu ibu, udah mimpi dikubur, udah mimpinya kemana-mana beliau. Alhamdulillah sehat. Dari situ kemudian saya yakin dan menyadari betapa dahsyatnya kekuatan doa dan minta doa dari orang-orang saleh. Itu dahsyat ibu sekalian. Kau berdoa dengan dirimu sendiri dan minta doa perantara wasilah orang-orang saleh. Tawasul ya dengan orang-orang saleh. Atau tawasul dengan kebaikanmu sendiri. Ibu tahu tawasul dengan kebaikan sendiri pernah dikisahkan dalam surat Muttafaqun Alaih, ada 3 orang terjebak di dalam gua. Kemudian pintu gua tersebut tertutup karena ada batu yang menggelinding. 3 orang tersebut menggeser batu nggak bisa. Mereka bilang jangan sampai aku mati di sini. Kalau mati di sini keluarga akan mencari aku. Kasihan mereka kehilangan kita semua. Akhirnya mereka dorong batu itu nggak bisa. Akhirnya mereka tawasul perantara dengan amal soleh. Orang pertama bilang, aku berbakti sama orang tua ya Allah, kalau kau nilai ini amal saleh, dasar batu ini ya Allah. Allah dasar batu tersebut. Orang kedua mengatakan, ya Allah, aku mencintai seseorang tapi aku tidak berzina dengannya ya Allah, karena aku takut padamu ya Rabb. Ku tinggalkan orang yang kucintai, sangat kucintai itu dengan tidak menyentuhnya ya Allah, karena aku takut padamu ya Allah. Allah nilai itu amal saleh, teman-teman sekalian. Allah geser batu itu. Gak ada orang yang bisa tolong selain Allah SWT. Orang ketiga bilang, aku kasih gaji pada pegawaiku ya Allah. Singkatnya, Allah geser batu tersebut. Artinya apa? Amal-amal solehmu membantumu pada saat kau sulit, teman-teman semua. Teman-teman, saya mau curhat sedikit. Seorang teman berkata, Oki, kamu tahu nggak kenapa ibumu bisa tiba-tiba sembuh kayak gitu? Ajaib begitu. Allah luar biasa. Kata teman saya nggak bermaksud sama sekali menceritakan yang apapun ya bu. Hanya ini sebagai hikmah untuk ibu semua. Kata mereka, kamu nyadar nggak Ki? Kita nggak pernah tahu loh. Kamu ceramah di mana-mana, mungkin ada doa-doa dari mereka, doa-doa orang solih ini yang akhirnya menyembuhkan ibu kamu. Saya nggak pernah tahu bu, ketika saya ceramah ini, tiba-tiba ibu pulang ke rumah ingat saya, ibu doain saya di sepertiga malam terakhir ibu, dan doa ibu lah yang kemudian dikabulkan oleh Allah SWT. Iya nggak? Jadi ketika ada teman tanya, Oki mau sampai kapan ceramah? Ceramah itu adalah kebutuhan buat saya ibu semua. Selain karena saya nasihat untuk diri saya sendiri, saya manusia biasa, kadang-kadang saya buat salah juga, saya lagi ngerti diri saya sendiri. Kedua, saya perlu doa dari orang-orang soleh di hadapan saya ini. Di hadapan saya ini ada ibu-ibu, mbah-mbah mungkin, para guru-guru, orang-orang suci, orang-orang bersih yang doanya mustajab.
Yang belum tentu kalau saya doa dengan doa saya sendiri Allah jawab secepat itu. Jadi saya pakai perantara doa dari ibu sekali, doa dari orang-orang soleh di hadapan saya ini. Makanya jangan lelah kita berbuat baik, karena semua perbuatan baik kita itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan mau kembali untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita lupa udah buat apa, tapi ternyata berefek kepada hati setiap orang, dan orang tersebut mendoakan ibu, benar nggak? Dan doa dari mereka lah yang menyelamatkan kehidupan kita. Jadi kembali lagi, saya mau kembali kepada cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, alhamdulillah kehidupannya baik, alhamdulillah. Setelah itu menjadi bahagia. Kisah Nabi Yunus alaihissalam masih dalam satu halaman yang sama, surah Al-Anbiya ayat ke-87. Beliau dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya karena tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk ke dalam kapal, kapalnya bergoyang, dan kemudian beliau keluar dari kapal tersebut dan dimakan oleh ikan. Beliau merasakan 3 kegelapan, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam lautan, kegelapan di malam hari. Di dalam perut ikan sempit, Bu, beliau sesak pada saat itu. Siapa yang bisa tolong Nabi Yunus? Gak ada, kecuali Allah. Kadang dalam kehidupan kita ibu sekalian, siapa yang bisa tolong saya? Gak ada orang yang ngerti saya, gak ada orang yang berdiri di posisi saya, gak ada orang yang mau tolong saya. Pernah gak ngalamin itu? Siapa yang bisa tolong? Allah. Waktu ibu saya sakit, siapa yang bisa tolong? Dokter aja gak bisa nolong. Dokter cuma mengatakan kami sudah melakukan yang terbaik, kamu bersiap-siap panggil keluargamu datang ke Makkah. Siap-siap. Beliau mengatakan begitu, sampai adik-adik udah beli tiket semuanya. Udah siap-siap kita semua ibu sekalian. Pada siapa minta tolong? Allah. Mudah bagi Allah merubah keadaan ini ibu semua. Di antara kita yang saat ini mungkin ada masalah dengan suami misalnya. Siapa yang bisa merubah hati suami? Allah. Ada yang punya masalah sama anak-anak sekarang menjadi ujian buat diri kita. Siapa yang bisa merubahnya? Allah. Yang tadinya kita kesulitan ekonomi, siapa yang tiba-tiba kasih rezeki? Allah. Kenapa kita bergantungnya sama manusia, lupa sama Allah? Tinggal angkat tangan kita, berdoa kepada Allah dengan lirih, dengan suara yang lembut. Allah suka melihat kita merintih, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kita gak istiqomah teman-teman semua. Lagi sulit aja nangis sama Allah, lagi bahagia lupa sama Allah. Padahal Rasul ingatkan, ingat Allah ketika engkau sempit, ketika engkau susah, Allah ingat engkau nanti pada saat engkau lapang. Ingat Allah pada saat engkau lapang, maaf saya ralat ya. Ingat Allah pada saat engkau lapang, pada saat engkau bahagia, Allah ingat engkau pada saat engkau susah. Begitu kata Rasulullah SAW. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kita doa. Kalau ibu-ibu dalam keadaan susah dan sulit, doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu. Apa doa itu? Ya Allah, tauhid. Gak ada ya Allah, la ilaha illa anta, tidak Tuhan, tidak sembahan selain Engkau ya Allah. Subhanaka. Kita puji-puji Allah. Ini kuntu minadh dhalimin. Saya tahu ya Allah, ini terjadi pada diri saya sebab ada kesalahan saya. Saya bertobat kepadamu ya Allah. Ampun ya Rabb, ampun ya Allah. Ini terjadi karena sebab kesalahan saya juga. Ada kesalahan saya, ada dosa saya, ampun ya Allah. Jadi doa itu mengandung 3 hal teman-teman semua. Tauhid yang kokoh, puji-pujian dalam setiap keadaan kepada Allah, dan mengakui kepada Allah bahwa semua terjadi sebab mungkin ada kesalahan kita juga. Introspeksi diri, bermuhasabah diri. Lalu apa yang ditakdirkan Allah pada Nabi Yunus? Keluarlah beliau dari perut ikan. Kisah terakhir Nabi Zakaria alaihissalam. Gak punya anak bertahun-tahun, mandul sampai usia tua renta. Istrinya mandul, Nabi Zakaria-nya sudah tua renta. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 89. Ini doa bagi teman-teman yang belum punya anak dan belum punya jodoh. Doanya dalam surah Al-Anbiya 89 adalah Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah biarkan aku hidup seorang diri ya Allah, dan Engkau lah ahli waris yang terbaik. Setelah doa, setelah sabar, ibu lihat surah Maryam ayat keempat. Aku, tulangku sudah rapuh ya Allah, ubanku, rambutku memutih, tapi aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Beliau berdoa berpuluh-puluh tahun. Apa yang ditakdirkan Allah pada Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 90, maka kami kabulkan doanya. Setelah puluhan tahun berdoa, bukan setahun, bukan 2 tahun. Kita baru berdoa setahun 2 tahun, kenapa berhenti berdoa? Kenapa berhenti berikhtiar? Nabi Zakaria alaihissalam kata Allah, kami kabulkan doanya, kami anugerahkan kepadanya Yahya, anak.
dan kami jadikan istrinya bisa mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Gak ada yang susah bagi Allah, teman-teman semua. Gak ada masalah yang gak diselesaikan, Allah menyelesaikan semuanya. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh, Allah sembuhkan insya Allah. Walaupun harus berpulang kepada Allah, itulah yang terbaik, teman-teman semua. Kenapa kita marah-marah? Karena kita merasa semuanya punya kita. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mengajarkan pada kita, wahai hamba Allah, suamimu bukan punyamu, anak-anakmu bukan punyamu, rumahmu, mobilmu, hartamu, jabatanmu, keterkenalanmu, apapun itu, bahkan badanmu sendiri, kesehatanmu, dirimu sendiri bukan punyamu. Semuanya punya Allah. Kalau konsep itu sudah ada di kepala kita, kira-kira kalau Allah ambil, sang pemiliknya ambil, akan marah-marah enggak? Kenapa marah? Karena kita merasa itu semua punya kita. Kita lupa bahwa tidak ada satupun yang punya kita. Badan ini pun bukan punya kita. Ini punyanya Allah. Jadi suka-suka pemiliknya mau diapain? Bagi kita adalah minta sama Allah, kasih aku kekuatan ya Allah untuk bisa melaluinya ya Rabb. Dan kau akan kuat karena kau bersandar kepada yang maha kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena waktu saya sudah habis, saya hanya ingin menyampaikan pada diri saya dan kita semua, kuat, be strong, kuat. Apapun yang terjadi, saya nggak tahu apa yang terjadi pada ibu semua. Dari ratusan jemaah di sini, semua orang punya ujiannya masing-masing. Jalan terus ke depan, pelajari kisah Siti Hajar. Kita masuk sebentar lagi bulan haji ya, bulan Dzulhijjah. Ada kisah Siti Hajar. Siti Hajar ibu tunggal, bukan janda, ibu tunggal, suaminya jauh LDR, ibu tunggal. Apa kata Siti Hajar? Kalau memang Allah takdirkan kami di sini, Allah nggak akan pernah mengabaikan kami. Allah pasti akan tolong kami. Husnuzon, prasangka baik pada Allah. Beliau ikhtiar dan Safa Marwah berikhtiar cari air. Nggak berhenti, nggak marah-marah, nggak ngeluh, nggak nangis berlama-lama. Beliau mengajarkan pada kita, para perempuan, kuat. Anakmu perlu ibu yang kuat. Anak-anakmu perlu ibu yang hebat. Kau harus kuat. Keluargamu, adik-adikmu, yang lain-lain perlu seorang yang kuat. Engkau harus kuat dan kau akan kuat selama engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Siti Hajar mengajarkan kita ketangguhan, kesabaran, husnudzon, prasangka baik pada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ya Allah, kami ridha ya Allah. Hanya berikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa menghadapi semuanya. Tenanglah teman-teman semua, lelah-lelahmu itu hanya sementara saja. Karena sebentar lagi insya Allah semua akan berakhir. Engkau masuk ke dalam syurganya Allah, disambut oleh para malaikat, dan malaikat menyambutmu dengan kalimat Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Masuklah ke dalam syurga, gak ada tangis lagi, gak ada sakit, gak ada air mata lagi. Inilah buah kesabaran atas semua air matamu selama di dunia. Silakan masuk dan bahagia selama-lamanya di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik, Ibu sekalian, saya sudah ceramah pada hari ini. Saya akan tayangkan satu buah video. Selama 8 tahun terakhir ini, kami, saya dan seluruh masyarakat Indonesia, kita saling membantu untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak kita, mulai sampai dia dari tahfiz 30 juz sampai dia kuliah, teman-teman semua. Kita ini tidak semuanya beruntung dalam masalah ekonomi. Setidaknya kita belum menjadi penghafal Quran, setidaknya kita turut berkontribusi untuk mewujudkan para penghafal Quran yang bisa menjadi orang-orang hebat untuk mengisi negeri ini. Kita lihat video ini bersama-sama sambil kita berdoa semoga anak keturunan kita menjadi ahlul Quran, ahlullah insyaallah. Silakan.